Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan sharing tentang analisis data. Kali ini kita akan coba sharing tentang analisis data menggunakan teknik analisis of varian atau analisis varian. Biasa disingkat sebagai ANOVA. Nah, dulu pada postingan sebelumnya saya sudah coba sharing tentang one way ANOVA. Nah, sekarang saya akan coba sharing tentang two way ANOVA. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau one way ANOVA sekitar kita coba cek dulu. Nah, ini di sini dia jadi datanya seperti ini, teman-teman. Datanya seperti ini. Ada siswa. Nah, ini rater 1, rater 2, rater 3. Nah, jadi interaksinya hanya ada pada ini data. Jadi rater 1 datanya ini, rater 2 datanya ini, hasil nilainya rater 3 datanya ini. Nah, sekarang kita coba ke kalau two way. Kalau two way ini di sini datanya coba kita lihat di sini, teman-teman. Misal ini ada rater 1, 2, 3. Ini dia itu dibedakan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, jadi ada interaksi di situ. Kalau sini kan tidak ada interaksi dia. Interaksinya cuman antara tadi yang sini ada antara rater dan nilai per siswanya. Kalau yang ini enggak. Jadi siswa laki-laki dan perempuan. Jadi ada aspek. Jadi akan ada aspek gendernya di sini, teman-teman. Nah, apakah bisa dianalisis dengan menggunakan SPSS? Bisa. Caranya adalah kita menggunakan tool data analysis. Nah, di sini seperti yang sudah saya posting dulu-dulu caranya mengaktifkan, semoga nanti bisa di-scroll ke bawah videonya. Nah, ini kita pakai ini, teman-teman. Data analisis. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa di sini, teman-teman, formatnya seperti ini. Jumlah datanya ditambah tidak masalah. Yang penting pendefinisian dari variabel-variabelnya jelas nanti. Coba kita pakai data analisis. Nah, di sini ada banyak, kita pilih yang two way factor with replication. Replication ini maksudnya adalah replikasi datanya. Jadi replikasi data di sini ada siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Atau siswa pria 1, siswa pria 2, siswa pria 3. Nah, itu dianggap replication di sini. Oke, nah terus selanjutnya kita bisa oke. Nah, di sini kita akan muncul isian, teman-teman, di sini. Nah, isian ini input ranknya itu adalah kita full semua. Jadi rater, identitas tiap raternya kita masukkan, sama identitas gendernya kita masukkan di sini. Nah, ini jadi ikut ini. Oke ya, teman-teman, di sini ikut, bisa dipahami. Selanjutnya row per sampel. Jadi di sini sampelnya ini adalah ini, ada 5, ada 5, ada 5, ada 5, ada 5, ada 5. Berarti dia adalah row per sampelnya itu adalah 5. Di sini alfa itu adalah toleransi kesalahannya atau signifikansinya, toleransi kesalahannya. Jadi dia alfanya itu kita pakai 5% ini. Biasanya teman-teman bisa juga pakai, kalau mau lebih akurat bisa pakai 1%, tapi saya kira 5% cukup ini untuk contoh dan analisis, biasanya menggunakan itu. Selanjutnya output option. Output option di sini adalah kita itu mau outputnya mau di mana. Kalau pertama ini output option ring. Nah, oke, kita klik saja. Dia berarti dia outputnya itu ada di sini. Misal di sini ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini, nah di sini. Berarti dia outputnya itu ada pada satu sheet, ada pada satu sheet di sampingnya. Bisa jadi teman-teman milih lokasinya. Oke ya. Terus selanjutnya yang kedua di sini adalah new worksheet play. Nah, ini berarti teman-teman itu akan ada di worksheet baru. Jadi di sini ada sheet baru. Nanti dia hasilnya itu akan muncul di sheet baru. Terus di sini ada new workbook. New workbook itu berarti ada file baru. Jadi nanti dia akan dilempar hasilnya itu di file yang baru. Oke, kita pilih yang output rank aja biar mudah melihatnya. Langsung di sampingnya kita klik oke. Nah, ini teman-teman, datanya hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa lihat ya. Nah, ini yang pertama ini summary-nya, ini adalah deskripsinya. Deskripsi data per sampelnya ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini pria, berarti di sini yang
sini pria, count-nya ini ada 5, datanya ada 5, datanya ada 5, datanya ada 5, sum-nya ini jumlahnya ketika dijumlahkan dia 140, 228, 261. Kalau teman-teman ini mau ngecek mungkin bisa dihitung manual, silahkan. Setelah itu average-nya, average rata-rata ya. Nah, variance-nya itu variannya. Jadi bisa nanti standar deviasinya juga kelihatan. Nah, ini ada di sini. Nah, di wanita juga ada. Di sini di wanita maksudnya di sini ya. Oke ya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lihat di bawah. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA ini yang dimaksud sampel ini adalah di sini pria dan wanita ini. Berarti dia ini adalah gendernya. Selanjutnya kolom ini adalah kolom itu yang ke bawah sini. Berarti dia adalah raternya. Terus interaction. Interaction itu adalah dia itu jadi interaksi antara rater dengan pria. Antara R dengan J. Rater dengan gender ya. Nah, within ini adalah error ya. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA di sini sangat mirip atau identik dengan output yang kita dapatkan di SPSS, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika menggunakan analisis dengan menggunakan Excel, it's no problem karena identik ya, hasilnya juga menyerupai dan sama. Nah, bagaimana kita menjabarkan hasil ANOVA ini? SS ini adalah sebenarnya ini source of variation, ini variation itu adalah tadi sumber variansinya. SS itu adalah jadi dia adalah sum of square-nya. Jadi sum of square-nya dia bahasanya. Nah, DF ini adalah derajat kebebasannya, MS ini adalah min square-nya, terus F ini adalah F hitungnya, terus P value itu adalah dia itu probability-nya, nilai probability-nya. Kalau di SPSS biasanya dia signifikansinya. Nah, terus di sini untuk F crit itu maksudnya adalah F kriterianya. Jadi kalau bisa kita lihat sebagai F tabel. Karena ketika kita ingin menyimpulkan suatu data, kita kan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita lihat P value-nya, kita bandingkan dengan toleransi kesalahannya, atau kita bandingkan antara F hitung dan F kriterianya. Nah, di sini saya lebih suka menggunakan P value-nya, yaitu membandingkan P value dengan toleransi kesalahan. Nah, teman-teman tadi kita sudah pilih di mana dia alfanya. Alfa atau toleransi kesalahannya itu adalah 5%. Nah, ini 5%. Jadi H0 itu akan diterima ketika P value-nya itu lebih besar daripada 5%. Tapi dia akan ditolak ketika H0 itu akan ditolak ketika lebih kecil daripada 5%. Nah, apa maknanya? Ketika dia itu H0 itu adalah setiap variabel di situ tuh memiliki kesamaan, dan ketika kesamaan itu ditolak dia menjadi H1, maka akan ada perbedaan. Nah, coba sekarang kita lihat di sini. Di sini itu kita 0,76. 0,76 itu jauh sekali di atas 5%, atau 5% itu kalau kita definisikan dalam desimal kan dia 0,05 ya. Nah, lebih besar mana teman-teman ini? Lebih besar P value-nya. Ketika lebih besar P value-nya berarti dia H0-nya diterima, berarti gender. Berarti apa? Gender itu tidak mempengaruhi nilai. Nah, nilai ini tidak dipengaruhi oleh gender. Oke. Selanjutnya ini rater. Jadi rater di sini 0,869. Nah, di sini berarti setiap rater itu tidak mempengaruhi nilainya. Setiap rater itu tidak mempengaruhi nilai. Seperti itu. Tapi kalau nanti ini misal kecil, lebih kecil daripada 0,05, H0-nya ditolak gitu. Misal seperti itu datanya, itu nanti berarti raternya itu memberikan pengaruh gitu. Ibaratnya beda penilai itu akan memberikan beda nilai. Ada subjektivitas. Oke, nah selanjutnya ini adalah interaksi. Interaksinya di sini kita lihat cukup kecil, 0,119169, tapi dia masih lebih besar daripada 0,05. Berarti apa artinya? Artinya adalah
interaksi atau secara bersamaan writer dan gender itu tidak memberikan pengaruh terhadap nilai. Jadi seperti itu teman-teman. Berarti ini kebetulan contohnya adalah tiga-tiganya ini, tiga-tiga variabel di sini itu tidak memberikan pengaruh. Tidak memberikan pengaruh kepada nilai. Nah, sekian sharing saya gimana caranya melakukan analisis data ANOVA 2W dengan menggunakan Microsoft Excel. Jika ada yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.